dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Karunia Zuraiding Tias, MAK. Selamat datang dalam video presentasi kelompok 8 program studi akuntansi Universitas Perwira Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membedah secara mendalam laporan komprehensif kami yang berjudul Studi Kasus Akuntansi Keuangan Lanjutan pada CV Nusantara Maju. Sebelum membedah aspek akuntansinya, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan CV Nusantara Maju. CV Nusantara Maju merupakan sebuah badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV yang resmi didirikan pada tanggal 1 Januari 2024. Dengan pusat operasional di Purbalingga, perusahaan ini bergerak di sektor perdagangan, elektronik, aksesoris, dan peralatan rumah tangga. Guna memperluas jangkauan pasarnya di era digital, perusahaan menerapkan strategi omnichannel dengan mendirikan kantor cabang di Bandung untuk mengelola persediaan secara mandiri, serta kantor keagendaan di Yogyakarta sebagai ujung tombak pemasaran lokal. Selain ekspansi domestik, perusahaan juga aktif melakukan perdagangan internasional berupa impor gawe langsung dari Jepang. Sekarang kita ke topik akuntansi pertama, yaitu mengenai pendirian persekutuan. Pada awal pendirian, per 1 Januari 2024, CV Nusantara Maju dibentuk oleh 3 sekutu pendiri, yaitu Rati, RK, dan Feb. Total modal yang disepakati bersama adalah sekitar 500 juta rupiah. Dalam pencatatannya, kontribusi sekutu tidak hanya berupa uang tunai, melainkan kontribusi dengan aset non-kas. Rati menyetorkan kas 150 juta rupiah beserta kendaraan operasional senilai 50 juta rupiah. Eko menyetorkan kas 100 juta rupiah ditambah peralatan toko senilai 50 juta rupiah, dan Febi memberikan kontribusi berupa kas sebesar 50 juta rupiah serta persediaan barang dagang senilai 70 juta rupiah. Seluruh aset non-kas dinilai berdasarkan nilai pasar wajar saat itu. Jurnal pencatatannya mendebit akun kas, kendaraan, peralatan toko, dan persediaan, serta mengkredit masing-masing akun modal sekutu sesuai nominal hak dan kepemilikannya. Operasional perusahaan selanjutnya adalah pembagian laba rugi. Di CT Nusantara Maju, pengalokasian laba dilakukan menggunakan dua metode pada periode yang berbeda. Pada tahun 2025, setelah saya bergabung sebagai sekutu baru, perusahaan menggunakan metode rasio tetap dengan proporsi 40%, 30%, 50%, dan 10%. Sedangkan pada tahun 2026, pembagian laba bersih sebesar 120 juta dialihkan menggunakan metode rasio berdasarkan saldo modal akhir masing-masing sekutu. Selanjutnya yaitu likuidasi persekutuan. Berdasarkan keputusan bulat dari para sekutu, setelah target jangka panjang perusahaan tercapai pada tanggal 31 Desember 2026, CV Nusantara Maju resmi dilikuidasi menggunakan metode sekaligus. Proses ini diawali dengan realisasi atau penjualan seluruh aset non-kas milik perusahaan menjadi kas. Nilai buku aset non-kas kita adalah sebesar 170 juta rupiah. Namun, dalam realisasinya, total harga jual yang diperoleh hanya 150 juta rupiah. Hal ini memicu tumbuhnya rugi realisasi sebesar 20 juta rupiah. Kerugian ini kemudian kami alokasikan untuk mengurangi saldo modal masing-masing sekutu sesuai rasio laba rugi, yaitu 40%, 30%, 20%, dan 10%. Setelah berhasil mengumpulkan total kas tersedia sebesar 480 juta rupiah, perusahaan terlebih dahulu memenuhi kewajiban utang dagang kepada pihak luar selaku prioritas utama sebesar 40 juta rupiah. Sisa kas sebesar 440 juta rupiah kemudian dibagikan secara adil kepada para sekutu berdasarkan sisa saldo modal akhir mereka untuk menutup akun modal secara permanen. Kembali lagi bersama saya, Febi, di luar aktivitas internal persekutuan. Perusahaan kami juga dihadapi pada transaksi multi mata uang yang kami rangkum dalam topik akuntansi valuta asing. Mencakup pada PSAK 10, setiap transaksi menggunakan mata uang asing wajib dicatat pertama kali ke dalam mata uang fungsional rupiah menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi tersebut berlangsung. Pada tanggal 1 Maret 2026, CV Nusantara Maju melakukan pembelian impor barang elektronik secara kredit di supplier Jepang Yamamoto Electronic Co. Ltd. senilai 5 juta yen dengan kurs spot
Rp109 per yen, sehingga ekuivalen dengan Rp515 juta. Risiko fluktuasi kurs muncul ketika pada akhir periode pelaporan di 31 Maret 2026 nilai tukar yen menguat menjadi Rp106. Akibatnya kewajiban utang kita membengkak dan perusahaan harus menjurnal kerugian selisih kurs sebesar Rp15 juta. Beruntung saat pelunasan tanggal 15 April 2026, rupiah kembali menguat ke angka Rp104 per yen, hingga perusahaan membayar kas lebih sedikit dan mencatat keuntungan selisih kurs sebesar Rp10 juta pada pelaporan laba rugi berjalan. Kita akan membahas strategi pemasaran kredit perusahaan dalam materi penjualan angsuran atau installment sales. Penjualan angsuran ini merupakan teknik CV Nusantara Maju untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan korporat dalam memperoleh produk elektronik dalam jumlah besar dengan sistem pembayaran berkala. Selama periode berjalan, perusahaan melakukan 3 transaksi: penjualan angsuran kepada PT Sukses, PT Jaya, dan PT Maju, dengan total nilai penjualan sebesar Rp130 juta dan HPP Rp85 juta. Tenor yang disepakati adalah selama 4 bulan dengan ketentuan uang muka atau down payment sebesar 25% dan sisa pokok hutang dikenai bunga yang sebesar 12% per tahun, 1% per bulan, mengingat jangka waktu pelunasan yang melewati batas periode akuntansi. Pengakuan laba kotor tidak dilakukan sekaligus di awal, melainkan menggunakan metode laba kotor yang ditangguhkan atau metode laba kotor yang digunakan adalah average gross profit. Laba kotor akan diakui secara bertahap dan proporsional seiring dengan cash real yang berhasil ditagih dari para pelanggan setiap bulannya. Selanjutnya, penjualan konsinyasi. Dalam kasus ini, kantor pusat CP Nusantara Maju bertindak sebagai konsinyur dan mengirimkan 100 unit laptop gaming dengan HPP masing-masing Rp6 juta ke kantor cabang Bandung. Selaku konsinya, cabang Bandung berkewajiban menjual laptop tersebut dengan harga jual Rp8 juta per unit dan akan menerima komisi sebesar 15% dari setiap unit yang terjual. Ketika laporan penjualan dari cabang diterima, diketahui bahwa 80 unit laptop telah berhasil terjual. Pihak pusat kemudian membukukan tentang pendapatan penjualan konsinyasi, memotong biaya komisi sebesar Rp96 juta dan menghasilkan laba bersih konsinyasi senilai Rp60 juta. Sementara untuk 20 unit laptop yang belum dijual, nilainya disesuaikan kembali sebagian besar dari persediaan akhir dari kantor pusat. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu hubungan kantor pusat, cabang, dan agen. Untuk mendukung otonomi penuh kantor cabang Bandung dalam melakukan penjualan langsung, sistem akuntansi yang kami terapkan menggunakan akun timbal balik yang saling mengontrol. Kantor pusat Purbalingga mencatat pengiriman barang dagang sebesar Rp10 juta ke akun investasi pada cabang Bandung. Sementara cabang Bandung akan mencatatnya di akun pengiriman barang dari pusat. Selama periode tersebut, cabang Bandung sukses mencatatkan penjualan tunai sebesar Rp150 juta dengan beban operasional sewa dan gaji sebesar Rp20 juta, sehingga menghasilkan laba bersih cabang sebesar Rp30 juta. Akun-akun timbal balik inilah yang nantinya dieliminasi saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Kesimpulan dari studi kasus terpadu kelompok kami, ketujuh topik akuntansi keuangan lanjutan ini berhasil diimplementasikan dengan baik pada CV Nusantara Maju, mulai dari pendirian yang profesional, pembagian laba yang adil, manajemen risiko valuta asing, hingga integrasi laporan keuangan pusat cabang. Semuanya terbukti krusial untuk menjaga akuntabilitas bisnis di dunia nyata.